menunjukkan karakter tentang empati. Nah, ini kan banyak contohnya, ada contoh kayak kerja kelompok atau kerja kelompok kan banyak yang males-malesan, banyak yang nggak peduli, banyak yang nggak kerja. Menurut kalian apa sih tanggapan kalian tentang hal ini? Ada pelanggan yang kalian lakuin supaya lagi ya kan hubungannya sudah sama kalian. Terima kasih untuk pertanyaan dari Gesha. Sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Gesha, yaitu tentang empati ya tadi dalam lingkungan di kampus ya. Seperti yang kita tahu juga ya, empati itu di kampus emang harus diperlukan gitu untuk mahasiswa. Jadi yang dimana yang mereka nggak bisa hadir atau mungkin mereka ada berhalangan hadir, kita harus bantu gitu gimana caranya mereka biar tetap bisa gabung. Selain itu juga empati dibutuhkan gitu, karena yang kita bisa lihat dari beberapa berita tersebut kurangnya empati gitu untuk di kampus. Kayak kita kasih contohnya aja yang di Bali ya gitu, yang pembulian itu yang banyak banget gitu yang menghina dari fisik atau apa itu kan juga mungkin suatu kekurangan empati gitu ya. Ini kita empatinya tuh lebih dikuatin lagi gitu, dari antara yang kitanya yang punya kekurangan atau kelebihan gitu kita harus menyesuaikan gitu. Jadi yang si A ini dia gak punya kelebihan gitu kita bantu, kalau misalnya si B ini punya kelebihan kita support gitu gimana kelebihannya atau pendapatnya sendiri gitu. Jadi di sini kita nggak membeda-bedakan siapa-siapa gitu untuk empati di dalam kampus kan ya. Di sini berarti kalau misalnya di kampus kurang, kalau bisa dibilang minimnya empati gitu, karena banyakkan orang yang hampir kasar atau nggak ada hak asasi manusia gitu terhadap manusia gitu. Jadi kita memanusiakan orang gitu, jadi kayak untuk kekurangan kelebihan gitu mungkin yang untuk empati itu kita bisa pahami gitu ya, mungkin yang tahunya juga kita gitu. Selebihnya empati itu menurut saya biar kita tuh bisa bareng produktivitas gitu, kreatif gitu. Kayak misalkan itu kayak maaf nih gue nggak bisa hadir atau bisa berhalangan hadir, kayak gue lagi sibuk, rumah gue jauh gitu, kayak oh ya udah lu nggak bisa hadir gitu, zoom aja atau nggak lu video call gitu. Yang penting kan masih ada suatu gabung gitu, cuma bedanya dia online gitu, nggak secara langsung gitu. Kita juga harus memahami gitu tuh mereka yang nggak bisa hadir, mereka juga semangat gitu, punya tujuannya yang juga bagus gitu. Makanya pentingnya empati untuk kita yang ada untuk kita di kampus atau di luar kampus atau apa gitu kan, kita harus bisa menjaga diri, adab atau apa gitu. Kayak pokoknya seiringnya waktu empati itu harus kita jadi itu, jangan sampai kita menindas atau diskriminasi orang lain maupun dia punya kekurangan kayak fisik, yang mungkin badannya agak besar atau juga ya punya pikirannya yang 10% atau 20% agak cepet gitu dari kita. Mungkin segitu aja jawabannya dari saya. Terima kasih. Jadi aku mau jawab pertanyaan Salif ya tadi, terus biar teman-teman juga pada tahu juga cara buat kita sebagai mahasiswa dalam menyikapi empati, menyikapi agar orang-orang tuh punya empati tinggi kan. Jadi banyak caranya sih. Kita ini teknologi banyak ya. Kita bisa lewat dari video edukasi, kita bisa dari pendidikan karakter seperti ini. Bisa juga dalam suatu perkumpulan organisasi, kita bisa namanya merubah suatu empati itu menjadi tinggi. Jadi buat teman-teman di sini, kalau memang ada yang empatinya yang kurang, yang minim, itu jangan diejek, jangan bilang jangan gas kayak gitu. Kita bilang, bilang aja, ngasih tahu gitu. Kalau kita di sini mahasiswa perlu adanya namanya empati, karena di tempat lingkungan mahasiswa itu juga kita belajar yang namanya karakter orang yang baik-baik gitu, yang bagus kita untuk keluarin. Jadi kan jangan bukan antara mahasiswa aja, antara kayak sama dosen,
kayak sama yang lebih tua atau yang sepantaran atau mungkin sama yang lebih kecil pun kita harus memang ngasih contoh. Contoh gimana caranya kita apa namanya gimana caranya nanti nih anak-anak penerus bangsa yang tadinya nggak empati terus melihat orang yang misalnya atau kecil aja ya, yang kecil aja deh, bisa kucing di jalan nih melintas contohnya gitu, tiba-tiba kan anak kecil nontonin malah buat anak kecil apa bungkus baju bisa bungkus pakai baju terus lalu kubur itu sama teman-teman yang lain. Kita sebagai mahasiswa atau kita sebagai orang tua atau kita sebagai orang dewasa harus menyikapi, wah ternyata anak kecil pun bisa. Dari hal kecil aja, jadi nggak kayak harus kayak gue pokoknya harus menggurui dia, gue harus ngajarin dia, nggak juga. Jadi hal-hal kecil, anak kecil aja bisa menggurui kita, tapi jatuhnya kita melihat contoh-contoh yang baik. Jangan kalah sama anak kecil, anak TK yang punya empatinya tuh tinggi dibanding kita. Nah, justru yang mengajari mencontohi, bukan yang mengajari menggurui, bukan. Jadi kita mencontohi ini kayak gini. Mungkin sampai di situ aja kali ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, kan kalian tadi udah nanya kami nih, dan kan dong kami boleh tanya. Menurut kalian itu bagaimana adat dan etika bisa membangun hubungan yang harmonis di dalam dunia lingkungan kerja? Nah terus ini kan tadi kalian udah ngebahas tentang etika dan adab dalam media sosial. Nah kenapa sih penting dalam menjunjung tinggi nilai etika dan adab gitu dalam berinteraksi di media sosial? Bagaimana adab dan etika berperan penting dalam membangun hubungan yang harmonis di lingkungan kerja. Jadi menurut aku tuh kayak adab dan etika itu berperan sangat penting untuk menciptakan hubungan lingkungan kerja yang harmonis. Kayak misalnya kita kayak beradab dengan sopan, terus kayak bertanggung jawab, terus bersikap profesional. Maka kita menciptakan hubungan kerja yang harmonis kan. Terus kayak jadi kan kalau misalnya kita bersikap kayak gitu, jadi di tempat kita kerja kita juga mampu menjaga sikap dan berperilaku yang baik sehingga lingkungan kerja kita akan terasa lebih menyenangkan dan komunikasi akan jauh lebih baik. Kayak gitu aja sih. Itu tambah. Gue tambahan izinin gue buat jawab pertanyaan dari kelompok kalian. Mengapa penting menjaga adab dan etika di bermedia sosial? Ya, menurut gue ini penting ya, penting banget untuk menjaga adab dan etika di media sosial itu sangat penting. Mengapa penting? Pertama-tama gue ambil contoh dulu dari salah satu live stream yang gue pernah lihat tentang seorang lansia yang memberikan edukasi lewat live streaming tentang IT edukasi. Dia lansia, tua, renta, dan berumur, misalnya gini. Dalam salah satu komenan, gue mendapatkan salah satu komenan yang menghujat, menghina tentang ketidakmampuannya si orang lansia tersebut menyampaikan edukasi tersebut. Kenapa dihujat? Kenapa dihina? Sedangkan dia memberikan edukasi kepada kita. Ya. Ini satu etika. Tidak ada etika, tidak punya adab. Itu yang kita ingin cegah saat ini. Memberikan etika dan adab di media sosial apalagi terhadap generasi muda sekarang. Benar, media sosial itu bebas. Kita bebas beraspirasi, kita bebas berpendapat, berdiskusi di Indonesia, berdiskusi di media sosial itu sarana bebas. Menyampaikan aspirasi dari hati itu bebas. Tapi ada peraturan tidak tertulis dari itu yang harus kita terapi mulai dari sekarang. Kita tahu, mulai dari dulu kita sudah tahu. Terus mengapa nih adab dan etika penting di dunia sosial? Contohnya hoax, sara, pencemaran nama baik. Itu salah satu kurangnya adab dan etika di media sosial.
Itu yang harus kita cegah mulai dari saat ini. Itu aja sih dari gue. Udah. Mungkin saya mau menambahkan ya, kita kan belajar tentang pendidikan karakter dan kalian menanyakan tentang etika dan adab. Nah, menurut saya pendidikan karakter itu penting, adab itu penting, dan karakter itu sangat menentukan. Jadi di lingkungan kita, di lingkungan Indonesia, apalagi di Indonesia, kita tahu sendiri di Indonesia kurangnya adab dan etika, karena itu penting. Adab dan etika itu penting. Ya mungkin untuk kayak untuk membuat lingkungan harmonis, membuat lingkungan menjadi nyaman. Jadi mungkin menurut kami adab itu penting. Ya mungkin itu saja yang dapat kami jawab dari pertanyaan kalian. Ya mungkin sekian, terima kasih ya teman-teman. Halo kawan-kawan, saya di sini bertujuan untuk menjelaskan kesimpulan dari pendidikan karakter tentang adab dan etika. Kesimpulannya adalah pendidikan karakter adab dan etika ini sangat penting untuk generasi sekarang, supaya generasi sekarang itu tidak hanya pintar dan cerdas, tetapi mereka mempunyai akhlak-akhlak yang mulia. Karena di tengah kemajuan teknologi sekarang ini, nilai sopan santun, nilai tanggung jawab, dan nilai dan rasa hormat itu sangat penting untuk generasi sekarang, supaya generasi sekarang ini bisa menjadi generasi-generasi yang berintegritas dan mempunyai nilai santun. Oke, sekian itu saja dari saya. Kelompok 2 izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.